Merespon jawaban Tuhan dengan ketaatan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap orang percaya pasti punya kerinduan untuk melihat doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Namun seringkali setelah Tuhan menjawab, manusia tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Ada yang menjadi ragu, ada yang menunda, bahkan ada yang kembali mengandalkan diri sendiri. Padahal jawaban Tuhan bukan akhir dari perjalanan iman saudara, melainkan awal dari tanggung jawab untuk hidup dalam kehendak-Nya. Dalam Kejadian 24 ayat 28-33, kita akan melihat bagaimana respon manusia menjadi bagian penting dalam kelanjutan rencana Tuhan. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 28-33. Berlarilah gadis itu pergi memberitahukan kejadian itu kepada isi rumah ibunya. Ribka mempunyai seorang saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari mendapatkan orang itu di luar dekat mata air itu. Sesudah dilihatnya anting-anting dan gelang pada tangan saudaranya itu, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya itu, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Maka datanglah ia kepada orang itu yang masih berdiri dekat unta-untanya di dekat mata air itu. Katanya, marilah masuk, hai engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar? Bukankah aku telah menyediakan rumah dan tempat untuk unta-untamu? Lalu masuklah orang itu ke dalam rumah, dan unta-untanya dibongkar, lalu diberikan jerami dan makanan unta-unta itu, juga air untuk membasuh kakinya dan kaki orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi sebelum dihidangkan makanan kepadanya, berkatalah ia, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan dahulu pesanku ini. Jawab Laban, katakanlah. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati pertama, respon terhadap pekerjaan Tuhan harus cepat di ayat 28-29. Ribka segera berlari untuk memberitahukan apa yang ia alami. Ia tidak menunda, tidak menyimpannya sendiri, dan tidak mengabaikan peristiwa itu. Hal ini saudara menunjukkan bahwa ketika Tuhan bekerja, respon yang benar adalah segera bertindak. Seringkali manusia justru lambat merespon Tuhan karena terlalu banyak pertimbangan, ketakutan, atau juga keraguan. Padahal kesempatan untuk terlibat dalam rencana Tuhan tidak selalu datang 2 kali saudara. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Ayat ini mengingatkan bahwa terlalu banyak menunggu kondisi ideal justru membuat kita tidak pernah melangkah. Dari sini kita belajar bahwa ketaatan tidak boleh ditunda, karena penundaan seringkali menjadi bentuk ketidaktaatan. Respon yang cepat adalah tanda hati yang peka terhadap pekerjaan Tuhan. Bagian kedua, menyambut rencana Tuhan dengan sikap terbuka di ayat 29-31. Nah, saudaraku, Laban menyambut hamba Abram dengan sikap terbuka. Ia menerima, menyediakan tempat, dan memberi perhatian kepada tamunya. Hal ini menunjukkan bahwa hati yang terbuka memberi ruang bagi rencana Tuhan untuk digenapi. Seringkali saudara, Tuhan bekerja melalui orang lain, melalui peristiwa yang tidak kita rencanakan. Namun, jika hati kita tertutup, kita bisa saja melewatkan pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi. Ibrani 13 ayat 2 berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sikap menerima bukan hanya tindakan sosial saudara, tetapi juga sikap rohani. Tuhan dapat memakai orang lain sebagai alat untuk membawa kehendak-Nya dalam hidup kita. Dari sinilah kita juga belajar bahwa keterbukaan hati itu sangat penting untuk mengalami pimpinan Tuhan. Jadi hati yang terbuka memberi jalan bagi Tuhan untuk bekerja. Dan yang ketiga, prioritas utama itu adalah tugas dari Tuhan di ayat
32-33. Hamba Abraham menolak makan sebelum menyampaikan maksudnya. Ia tidak mengutamakan kenyamanan pribadinya, saudara, tetapi tugas yang dipercayakan kepadanya. Bagian ini menunjukkan bahwa orang yang hidup dalam panggilan Tuhan akan menempatkan kehendak Tuhan di atas kebutuhannya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia lebih cepat memenuhi kebutuhan pribadi daripada melakukan kehendak Tuhan. Padahal hidup yang benar itu adalah hidup yang memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Sebagaimana Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Ayat ini mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dari sinilah kita juga bisa belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu terlihat dari bagaimana kita menempatkan prioritas dalam hidup ini. Tugas dari Tuhan harus lebih utama daripada kenyamanan pribadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Yesus Kristus, kita belajar bagaimana merespon kehendak Tuhan dengan sempurna. Yesus tidak menunda, tidak menolak, dan juga tidak mencari kenyamanan sendiri, melainkan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Itulah yang tertulis di Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, saudaraku, di dalam Kristus, kita dimampukan untuk hidup dalam ketaatan yang sama, merespon setiap pekerjaan Tuhan dengan iman dan kesetiaan. Mari kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Apakah saya cepat merespon ketika Tuhan bekerja dalam hidup saya? Apakah saya memiliki hati yang terbuka terhadap cara Tuhan bekerja? Apakah saya memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap jawaban doa dalam hidupku. Tolong aku bukan hanya bersyukur, tetapi juga bertindak dalam ketaatan. Ajari aku untuk menempatkan kehendak-Mu sebagai yang utama dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menolong saudara hidup dalam ketaatan, dan memimpin setiap langkah saudara dalam kehendak-Nya dari saat ini sampai terus selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.